Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk video yang kemarin ya teman-teman, untuk part kelima terkait dengan penyusunan laporan keuangan untuk bisnis teman-teman. Nah, kemarin setelah kita menghitung harga pokok penjualan atau HPP, selanjutnya kita akan membuat format yang bernama depresiasi, seperti itu ya. Kita akan membuat format perhitungan jumlah aset plus depresiasinya, kayak gitu. Nah, di sini fungsinya untuk merekap apa aja aset yang teman-teman miliki, terutama aset tetap ya, aset berwujud yang teman-teman gunakan untuk produksi. Dan ini aset di sini yang teman-teman catat itu merupakan aset yang memiliki masa manfaat ya kurang lebih dari 1 tahun, dan ini memang dikhususkan untuk keberlangsungan produksi ataupun operasional perusahaan. Jadi bukan untuk dijual kembali aset ini. Nah, kita harus menghitung berapa jumlah aset kita dan berapa harga belinya. Kemudian kita baru bisa menghitung nanti berapa akumulasi penyusutannya, kayak gitu. Nah, kita tambahkan sheet dulu. Seperti biasa, kita tambahkan sheet. Kita beri nama aset. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini komponennya harus masuk, nomor jelas, kemudian jenis aset sendiri, jenis aset, bulan perolehan. Nah, ini teman-teman harus apabila lupa itu teman-teman harus mulai mengumpulkan nota-nota yang dulu ya, dan apabila teman-teman memang belum pernah merekap jumlah aset ini. Kalau semisal teman-teman udah pernah merekap dan punya datanya, tentu akan lebih mudah untuk membuat ataupun untuk memasukkan di format ini, kayak gitu. Kemudian bulan perolehan, dan ini ada tahun perolehan. Kemudian umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini biasanya nanti kita sesuaikan dengan yang biasa digunakan di perpajakan, kayak gitu. Oke, umur ekonomis sudah. Maaf. Dan jumlah aset itu sendiri dan harga perolehan. Nah, sampai di sini itu fungsinya untuk melihat rekapan dari aset yang kita miliki. Sampai di sini. Jadi di sini belum menghitung depresiasinya. Nah, di sini kita tambahkan untuk perhitungan depresiasinya. Ada beban depresiasi. Nah, beban depresiasi yang ada di sini itu teman-teman bisa memisahkan per tahunnya. Jadi nanti ketika memang periode tahun udah habis, itu teman-teman udah bisa memulai dan merekap jadi satu untuk beban depresiasinya. Nah, di sini berhubung saya membuat di tahun 2021 dan ini di bulan Juli, tentu di sini saya akan mulai dari bulan Juli saja. Jadi Juli 2021, kemudian Juni 2021, Juli, Agustus 2021, September, Oktober, November, Desember. Nah, kayak gitu. Nah, terus Mas, gimana kalau semisal saya udah beli asetnya dari bulan Januari kemarin? Nah, nanti saya kasih contohnya aja ya, biar teman-teman juga mudah dan mempunyai gambaran. Oke, kita rapikan terlebih dahulu seperti biasa. Nah,
perhitungan depresiasi ini penting karena memang apa ya, kita harus punya semacam jaga-jaga gitu ya untuk aset kita, estimasi juga kapan memang aset itu benar-benar udah rusak dan harus harus menentukan strategi selanjutnya kayak gitu. Oke. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, baik. Di sini beban depresiasi itu kita bikin per bulan biar nanti enak. Kemudian di sini ada total beban depresiasi. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi. Ini yang nanti akan masuk di neraca ya teman-teman. Kalau beban depresiasi di sini akan masuk di laporan laba rugi. Itu kemudian setelah ini ada nilai buku. Dan di sini keterangan. Oke. Nah, ketika sudah selesai formatnya, kita kasih kolom. Ini untuk contoh terlebih dahulu. Jadi belum saya masukkan sesuai dengan list aset saya ya. Ini hanya contoh. Yang pertama, kita tulis di sini jenis aset mesin produksi. Oke. Mesin produksi ada satu. Contohnya yang terkait dengan bisnis saya itu mesin Gerinda. Oke, ini hanya permisalan untuk datanya. Nah, bulan perolehan kita asumsikan di bulan, oke, saya beli di bulan Januari 2021. Misal gitu ya. Januari. Tahunnya 2021. Nah, ini estimasi kita beli di awal bulan. Jadi tanggal 10 Januari 2021. Nah, umur ekonomisnya untuk mesin ini biasanya 8 tahun atau kalau dalam bulan sama dengan 12 kali 8. Oke, 96 bulan. Jumlahnya 1, harga perolehan dulu saya beli estimasi 800.000. Oke. Nah, di sini ini kan formatnya hanya dari bulan Juli ya, yang bulan Januari belum. Sehingga kita harus di bulan Juli ini kita harus mengakui penyesuaian itu depresiasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Gitu. Jadi kan kalau rumus dasar untuk beban depresiasi ini itu kan dari harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Nah, jadi per bulan beban penyusutan per bulan dari mesin gerinda potong ini sebesar 8.300. Oke. Jadi sebenarnya hanya 8.300 per bulan. Namun karena kita bulan Januari sampai bulan Juni ataupun Juli itu belum mengakui akumulasi depresiasi atau beban depresiasinya, jadi kita harus mengalihkan jumlah bulan yang belum terbebani kayak gitu. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada 7 bulan. Nah, kenapa kok Januarinya dihitung? Jadi gini, kalau semisal belinya di sebelum tanggal 15 itu biasanya bulan Januari juga ikut dihitung. Perhitungan Januari, Februari. Nah, namun kalau semisal belinya di akhir bulan, misal di tanggal 20, 25, itu langsung saja dari Februari. Kayak gitu ya, teman-teman. Februari, Maret, April, dan sebagainya. Karena ini tanggal 10 Januari, itu biasanya dihitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada 7 bulan. Jadi kita di sini dikali 7 bulan. Nah, jadi di bulan Juli beban depresiasinya ada 58.
Nanti di bulan Agustus itu akan normal kembali teman-teman karena sudah sesuai dengan perhitungannya. Nah, nanti di bulan Agustus akan segini dan flat September sampai dengan Desember sampai nanti umur ekonomisnya sudah habis. Kayak gitu. Oke, ini karena di bulan Juli, di akhir bulan Juli nanti ada beban depresiasinya segini. Gitu ya. Namun kalau semisal teman-teman sudah mengakui depresiasi dari bulan Januari ya, di sini hanya cukup 5.000 berapa tadi? Bulannya cukup ini aja. Cukup 8.300 kayak gitu ya. Seperti itu. Ini contohnya. Kemudian di sini total beban depresiasi adalah total jumlah dari bulan Juli sampai dengan bulan terakhir yang ada depresiasinya. Gitu. Sum bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, ini total beban depresiasi. Kemudian total akumulasi depresiasinya juga sama. Dari total ini Juli sampai dengan Desember. Nilai bukunya yaitu dari harga perolehan ataupun nilai aset itu, nilai beli aset kita dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Di sini ya. Nah, semula harga perolehannya tinggal 741. Nah, di sini tadi kan belinya 800.000. Tapi seiring berjalannya waktu karena ada depresiasi itu di bulan Juli itu nilai buku dari mesin gerinda itu tinggal 741. Nah, ini di sini kita bisa real time memantau gitu loh. Jadi kan aset yang digunain untuk produksi terus-menerus itu kan mesti memiliki penyusutan nih, penyusutan nilainya. Kalau dijual pun juga nggak mungkin 800.000. Nah, estimasinya, ini estimasi aja kalau semisal teman-teman kalau semisal saya menjual aset mesin gerinda itu di bulan Juli, itu kemungkinan harga jualnya sekitar 740.000 kayak gitu. Ini hanya estimasi. Nah, kayak gitu. Jadi fungsinya menghitung akumulasi depresiasi adalah untuk mengetahui nilai buku dari aset kita. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian nanti tinggal dimasukin saja kalau semisal ada aset lainnya dari teman-teman. Itu. Nah, terus gimana Mas kalau semisal mesin ini di bulan September itu ternyata rusak dan tidak saya jual, cuma saya taruh di gudang kayak gitu. Kalau semisal mesin di bulan September rusak, jadi di sini tinggal kita hitung dulu. Oke, ini kemudian September juga kita hitung. Nah, bentar. Nah, kalau di bulan September rusak, berarti kan otomatis dia langsung habis nih nilai bukunya. Nilai bukunya langsung habis. Jadi di sini langsung teman-teman tulis total dari sisa nilai buku. Jadi sisa nilai buku ini dianggap sebagai beban semuanya, gitu ya. Jadi ada 733,333. Nah, seperti itu. Jadi nanti total beban depresiasinya 800.000 dan total akumulasi depresiasinya 800.000 juga, sehingga nilai bukunya 0. Gitu, karena udah rusak. Nah, tulis keterangan di sini rusak. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu simulasinya kalau semisal ada kasus mesin teman-teman rusak, gitu ya. Kalau dijual, kalau semisal rusak dan dijual, nah nanti tergantung dari penjualan itu kita lihat apakah penjualannya itu di bawah nilai buku atau di atas nilai buku kayak gitu. Kalau semisal di atas nilai buku berarti kan ada gain nih, ada keuntungan terkait penjualan aset, kita akui sebagai keuntungan. Dan kalau semisal di bawah nilai buku ya otomatis ada kerugian. Maaf. Gitu ya. Nanti kalau semisal ada yang belum jelas, kalau mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar ataupun bisa WA ke nomor saya. Kayak gitu. Oke, ini saya hapus dulu estimasinya. Jadi nggak rusak. Oke. Nah, di bulan Agustus saya hapus. Oke, kayak gitu ya. Pada intinya untuk pencatatan di aset itu seperti ini.
Nah, ini nanti yang masuk di neraca sebagai jumlah aset kita, harga pembelian, kemudian nanti di neraca juga ada akumulasi depresiasinya berapa, kemudian sisa nilai bukunya berapa. Seperti itu. Kalau yang di laporan laba rugi nanti terkait beban depresiasi di sini. Jadi bulan Juli nanti di laporan laba rugi teman-teman bakal ada biaya penyusutan sebesar 58,3 ribu. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan di form aset ini. Nanti akan saya lengkapi formnya dan rumus-rumusnya sehingga nanti bisa teman-teman gunain dengan mudah ya, langsung tinggal pakai saja. Nanti akan saya kasih link downloadnya di deskripsi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menyimak dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.